Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah ringkasan tentang materi The Cultural Environment of Global Markets atau lingkungan sosial budaya pada pemasaran global. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM saya 19 104 1898, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah MPI, dosen Adi Mursalin SMM. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Judul materi yaitu materi The Cultural Environment of Global Markets atau lingkungan sosial budaya pada pemasaran global. Pengertian pemasaran global yaitu harus mengetahui pengaruh budaya dan harus menyiapkan diri untuk menjawab tentang tantangan itu atau mengubahnya. Pemasar internasional memainkan peran penting, bahkan dapat dikatakan menentukan dalam mempengaruhi kecepatan tinggi tingkat perubahan di seluruh dunia. Hal terlihat jelas dalam makanan tetapi praktis menyangkut semua industri. Terutama pada produk konsumen, pabrik sabun dan deterjen telah mengubah kebiasaan mencuci, industri elektronik telah mengubah pola hiburan, dan pasar pakaian telah mengubah gaya-gaya dan sebagainya. Dalam produk industri budaya telah mempengaruhi karakteristik dan permintaan produk, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengaruh pada proses pemasaran, terutama dalam cara menjalankan bisnis. Pemasaran internasional telah belajar untuk mengandalkan orang yang mengetahui dan memahami adat serta sikap setiap setempat untuk keahlian pemasaran. Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang mempunyai budaya atau kebangsaan yang berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan tambahan. Bila salah satu pihak dari budaya kontes tinggi mengambil bagian, akan lebih rumit karena keyakinan berbeda dengan mengsinkronisasikan dan kesepakatan bisnis formal. Manajer penjualan benar-benar yakin bahwa hanya kontrak yang tertulis dengan baik yang diperlukan agar perusahaannya dapat menerima semua kewajiban yang meningkat. Tetapi manajer penjualan tidak dapat memahami belahan dunia. Sesuatu hanya dapat terjadi bila ada hubungan pribadi, karena kadang-kadang hubungan pribadi juga perlu untuk melaksanakan sesuatu dalam lingkungan konteks rendah. Aspek dasar dari budaya. Bagi para ahli antropologi dan sosiologi, budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya tersebut kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari salah satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebagai definisikan oleh seorang ahli antropologi organisasi, Gerd Hoste, budaya adalah tantangan kolektif dan pikiran yang membedakan anggota tersebut dari satu kategori orang dan orang lainnya. Para ahli antropologi seperti diutarakan oleh Ruth Benedict dalam karya klasiknya berjudul The Chrysanthemum and the Sword. Tidak peduli betapa aneh tindakan atau pendapat seseorang, cara seseorang berpikir, merasa dan bertindak mempunyai hubungan dengan pengalaman di dunia ini. Tidak masalah jika tindakan dan opini dirasakan sebagai gagasan yang aneh oleh orang lain. Pasar global yang berhasil harus memahami pengalaman manusia dari sudut pandang lokal dan menjadi orang dalam melalui proses empati budaya. Budaya konteks tinggi dan rendah. Ewart Hall menyarankan konsep konteks tinggi dan rendah sebagai salah satu cara untuk memahami orientasi budaya yang berbeda. Dalam budaya konteks rendah, pesan nyata kata-kata membawa sebagian besar informasi dan komunikasi. Dalam budaya konteks tinggi, tidak terlalu banyak informasi berada dalam pesan verbal. Jepang, Saudi Arabia,
dan budaya konteks tinggi lainnya. Sangat menekankan pada nilai dan posisi atau kedudukan seseorang di masyarakat dan dalam budaya ini. Pinjaman dari bank lebih mungkin didasarkan pada sikap Anda daripada analisa formal, laporan keuangan. Dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Swiss, atau Jerman, persetujuan dibuat dengan informasi yang jauh lebih sedikit mengenai karakter, latar belakang, dan nilai-nilai. Keputusan lebih didasarkan pada fakta dan angka dalam permintaan perminjaman. Komunikasi dan negosiasi. Jika bahasa dan budaya berubah, ada tantangan tambahan dalam komunikasi, misalnya ya dan tidak, dipergunakan dalam cara yang berbeda di antara negara Jepang dan negara Barat. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam bahasa Inggris. Jawaban ya atau tidak, sebuah pertanyaan didasarkan apakah jawaban mengiyakan atau menolak. Dalam bahasa Jepang, tidak demikian, jawaban ya atau tidak dapat digunakan untuk jawaban yang benar atau menolak pertanyaan tadi. Perilaku sosial. Ada sejumlah perilaku sosial dan sebutan yang mempunyai arti berbeda-beda dalam budaya lain. Sebagai contoh, orang Amerika umumnya menganggap tidak sopan jika makanan di atas piring membumbung, membuat keributan ketika sedang makan, dan bersendawa. Namun sejumlah masyarakat Cina merasa bahwa merupakan hal yang sopan jika mengambil setiap porsi makanan yang dihidangkan dan menunjukkan kepuasan dan bersendawa. Perilaku sosial lainnya, jika tidak diketahui, akan merugikan bagi pelancong internasional. Sebagai contoh di Arab Saudi, mereka merupakan penghinaan jika menanyakan kepada pemilik rumah tentang kesehatan suami atau istri. Sosialisasi antar budaya. Memahami suatu budaya berarti memahami kebiasaan, tindakan, dan alasan-alasan di balik perilaku-perilaku yang ada. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, bak mandi dan toilet mungkin berada di dalam ruangan yang sama. Orang Amerika mengasumsikan bahwa ini adalah norma yang berlaku di dunia. Namun dalam beberapa budaya seperti Jepang, menganggap itu tidak higienis. Bahkan budaya lain menganggap duduk di atas toilet itu duduk tidak higienis. Di banyak budaya, penggunaan tisu toilet bukanlah norma mereka. Lingkungan budaya. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai adat istiadat dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus meninggalkan ensentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah, yang seringkali berbeda konsep, ruang, dan tata caranya. Bagaimana konsumen setiap memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Berikut ini adalah beberapa contoh yang mengejutkan di pasar konsumen. Kaum pria Prancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada istri mereka. Orang Jerman dan Prancis makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Itali. Anak-anak Itali senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Kaum wanita di Tanzania tidak mau memberikan telur kepada anak-anak mereka, takut anak-anak mereka menjadi botak dan impoten. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Atas kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.